Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa kembali anak-anak. Hari ini kita akan belajar bersama yaitu tentang pencemaran lingkungan. Sebelum kita mempelajari tentang pencemaran lingkungan lebih lanjut, marilah kita awali dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi bermanfaat. Al-Fatihah. Ya, selesai. Oke, anak-anak, kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan. Sebelum kita belajar lebih lanjut mengupas apa itu pencemaran lingkungan, coba kita amati, kita perhatikan gambar berikut ini. Ya, di gambar itu ada saluran air yang mana di situ terdapat berbagai macam sampah, ya. Nah, kalau saluran air itu sudah banyak kandungan sampahnya, kira-kira apakah air itu masih bisa dikatakan air yang bersih? Ya, tentunya tidak, ya. Yang dikatakan air bersih itu adalah air yang tidak mengandung bau atau tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Nah, ketika kita lihat apa yang ada pada gambar ini, memenuhi enggak? Iya, jelas ya tidak memenuhi. Karena saluran air ini jelas berbau, jelas warnanya berubah, jelas juga berasa. Nah, ya. Oke. Gambar yang kedua. Nah, ini adalah tempat pembuangan sampah, ya, yang mana sampah itu dibuang begitu saja di atas tanah. Nah, ya, apakah daerah ini dikatakan tercemar? Apakah daerah itu dikatakan bersih? Iya. Oke. Kemudian gambar yang ketiga. Nah, ini ada letusan gunung. Nah, akibat dari letusan itu, apa yang akan terjadi? Ya, di atmosfer begitu banyak asap hasil dari letupan gunung. Ketika membumbung tinggi di atmosfer, padahal ada zat-zat gas yang di atmosfer yang kita butuhkan, yaitu dalam hal ini oksigen, karena digunakan untuk pernafasan. Ketika oksigen yang kita hirup itu berinteraksi atau bereaksi dengan asap, apa yang terjadi? Nah, kedua-duanya masuk ke dalam tubuh kita. Menyebabkan apa? Ya, saluran pernafasan kita akan terganggu. Kemudian gambar keempat. Nah, ini adalah gambar animasi, ya, di mana dia merasa tertekan, dia merasa terganggu, merasa bising karena diakibatkan suara-suara bisa dari pesawat, bisa dari mobil ataupun drill. Nah, suara-suara itu mengganggu telinga. Apakah daerah itu bisa dikatakan tercemar? Nah, memangnya apa sih tercemar itu? Apa sih pencemaran lingkungan itu? Nah, pencemaran adalah masuknya suatu komponen ke dalam suatu lingkungan dengan kadar yang melebihi batas normal. Masuknya suatu komponen. Komponen itu adalah segala sesuatu. Ya, segala sesuatu, bisa itu mikroorganisme, bisa itu zat, bisa itu gas atau apapun. Jadi masuknya suatu komponen ke dalam suatu lingkungan dengan kadar yang melebihi batas normal. Nah, kalau kita lihat gambar tadi, saluran air yang begitu banyak sampah,
apakah bisa dikatakan saluran air tersebut terjadi pencemaran? Iya, betul. Masuknya komponen ke suatu lingkungan dengan kadar yang melebihi batas normal. Kalau kita lihat dari saluran air, dimasuki enggak komponen yang lain? Iya, yaitu komponennya berupa sampah. Melebihi enggak batas normalnya? Sangat melebihi. Nah, ya, berarti bisa disimpulkan bahwa saluran air tadi mengalami pencemaran. Kemudian gambar yang kedua, yaitu sampah yang ditumpahkan di atas tanah. Nah, ya. Apakah juga dikatakan tercemar? Iya, benar. Masuknya komponen ke dalam suatu lingkungan dengan kadar yang melebihi batas normal. Apakah dari tumpahan sampah tadi melebihi batas normal? Jelas, sangat melebihi. Ya, sangat melebihi. Sampah sama tadi sampai berkibik-kibik ya. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa daerah itu tercemar. Kemudian contoh lagi pada gambar yang ketiga, adanya letusan gunung. Akibatnya banyaknya asap hasil letusan gunung itu membumbung tinggi di atmosfer. Nah, sementara atmosfer itu tidak hanya asap tadi, tetapi ada zat yang kita butuhkan untuk bernafas, yaitu oksigen. Ketika oksigen itu bercampur dengan asap tadi, dihirup oleh manusia, oleh makhluk hidup, apa yang terjadi? Ya, akan mempengaruhi saluran pernafasan, akan mengganggu pernafasan kita. Kemudian contoh yang keempat, atau bisa saya ulang, bahwa daerah adanya letusan Gunung Merapi itu bisa dikatakan tercemar. Kemudian gambar keempat, ada animasi seseorang itu merasa bising, merasa terganggu karena adanya suara-suara dari pesawat, dari alat transportasi, kemudian alat-alat drill. Nah, itu semuanya menghasilkan suara, yang mana suaranya itu sangat keras sehingga bising, sehingga mengganggu pendengaran kita. Nah, berarti bisa dikatakan apakah daerah itu mengalami pencemaran? Iya, benar, ya, mengalami pencemaran. Karena masuknya suatu komponen ke dalam suatu lingkungan dengan kadar yang melebihi batas normal. Itulah yang dikatakan dengan pencemaran. Nah, sekarang klasifikasi pencemaran lingkungan atau macam-macam pencemaran lingkungan. Apa saja pencemaran lingkungan itu? Ya, yang pertama adalah pencemaran air. Yang kedua adalah pencemaran udara. Yang ketiga adalah pencemaran tanah dan pencemaran suara. Baiklah, nanti kita bahas satu persatu. Sekarang pencemaran air. Apa itu pencemaran air? Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam air sehingga kualitasnya menurun. Nah, ya. Ini seperti gambar tadi. Masuknya atau dimasukkannya zat, kemudian mikroorganisme atau makhluk hidup atau komponen lain sehingga kualitasnya akan menurun. Nah, ini ya. Ya. Tadi sudah dikatakan bahwa air yang sehat, air yang bersih itu adalah air yang tidak berasa, tidak berbau,
dan tidak berwarna. Nah, ketiga syarat itu apakah dipenuhi? Dari gambar ini, ya, sama sekali tidak dipenuhi atau tidak terpenuhi syarat-syarat itu, sehingga ini bisa dikatakan bahwa lingkungan air tersebut sudah tercemar karena dimasukinya zat. Nah, ini zatnya banyak sekali ya, banyak sampah. Nah, bagaimana kualitas air tersebut yang sudah dimasuki komponen-komponen yang lain? Ya, kualitasnya akan menurun, sehingga fungsi dari air bersih itu sendiri tidak berfungsi sama sekali. Nah, kira-kira sumbernya apa saja sih pencemaran air itu? Nah, sumbernya bisa berasal dari limbah industri, yang mana pabrik-pabrik itu membuang seenaknya saja, limbahnya langsung menuju ke air. Ini sangat berbahaya ya. Mestinya di tingkat pabrik itu sudah ada pengolahan limbah sebelum limbah itu dibuang ke alam. Itu seharusnya. Contohnya apa saja limbah industri itu? Ada dua, ada limbah organik dan ada limbah anorganik. Kalau limbah organik itu bisa bentuknya sampah kertas ataupun sampah tekstil. Kemudian yang limbah anorganik itu bisa berupa raksa, timbal ataupun kadmium. Nah, ketiga anorganik ini sangat berbahaya. Contohnya yaitu akibat limbah anorganik yang berupa raksa. Dulu di Jepang itu ada penyakit yang namanya Minamata. Nah, Minamata itu diakibatkan karena apa? Jadi zat-zat raksa itu dengan terpaksa masuk ke dalam tubuh ikan. Nah, ikannya dikonsumsi oleh manusia sehingga raksanya berpindah menuju ke manusia. Nah, penyakit Minamata itu apa yang dikeluhkan? Akan mengganggu sistem saraf. Itu adalah penyakit Minamata yang diakibatkan oleh limbah pabrik yang berupa raksa. Kemudian yang kedua, bisa berasal dari limbah rumah tangga. Nah, limbah rumah tangga ini juga ada dua. Ada yang berbentuk limbah organik dan anorganik. Untuk yang limbah organik itu bisa berasal dari kulit buah-buahan seperti kulit pisang, kulit semangka, kemudian manggis, apel ataupun yang lainnya. Kemudian sisa sayuran. Nah, sayuran yang kita mau masak jelas ada sisanya ya. Jelas ada sisanya. Nah, sisanya itu berupa sampah organik atau sisa-sisa makanan. Nah, itu juga sampah organik. Kemudian yang kedua, limbah anorganik seperti besi, aluminium, plastik, kaca dan lain-lainnya. Ini kadang langsung dimasukkan ke air gitu aja. Nah, ini menyebabkan apa? Pencemaran air. Kemudian sumber yang ketiga bisa berupa limbah pertanian. Nah, contohnya apa limbah pertanian itu? Nah, limbah urea. Ini. Jadi ketika penyemprotan terhadap serangga ataupun hama terlalu banyak, maka apa? Sisanya akan mengalir menuju ke air. Karena terlalu banyak dosis yang diberikan, sehingga sisanya itu akan kena hujan kemudian mengalir di perairan. Ketika hal itu terjadi, maka ini akan menimbulkan blooming algae. Apa blooming algae itu? Tertutupnya permukaan air karena adanya ganggang atau alga. Nah, urea itu adalah apa? Sangat
bisa digunakan sebagai nutrisi. Nah, ketika urea itu berada pada suatu lingkungan perairan, maka ganggang itu lebih cepat proses perkembangbiakannya, sehingga seluruh permukaan air akan tertutupi oleh ganggang ataupun alga. Nah, ketika sudah tertutupi, kenapa kok dikatakan terjadi pencemaran? Kan enak Bu, tumbuhannya lebih banyak. Yang terjadi ketika itu cahaya matahari tidak bisa sampai tembus ke air. Sehingga padahal di dalam air itu terdapat kehidupan. Ketika itu terjadi, matahari tidak bisa tembus ke dalam air, maka kehidupan yang ada di dalam air, biota-biota tidak akan bisa mengalami proses fotosintesis. Ketika tidak terjadi proses fotosintesis, maka tumbuhan yang ada di dalam air tidak bisa melakukan atau tidak bisa menghasilkan oksigen, sehingga di dalam perairan tidak ada oksigen. Apa yang terjadi pada kehidupan di dalam air? Akan mati karena tidak ada oksigen. Nah itu, sehingga air yang tercemar dengan urea itu bisa dikatakan mengalami pencemaran. Oke, dampak apa yang diterima ketika sudah terjadi pencemaran air? Yang pertama, penurunan kualitas lingkungan. Nah, blooming algae tadi ya. Yang kedua, gangguan kesehatan. Bisa kolera, bisa disentri, ataupun yang lain. Kemudian mempercepat kerusakan benda, karena mengandung H2S. Nah, ini karena apa? Mengandung asam. Asam itu akan mengkorosifkan besi ataupun logam, atau mudah berkarat. Kemudian pemekatan hayati. Nah, pemekatan hayati ini adalah berantai. Ketika zat yang beracun itu memasuki bentos, maka bentos itu sudah mengandung zat beracun. Kemudian bentos dimakan oleh zooplankton, dikonsumsi zooplankton, maka pindah ke zooplankton. Zooplankton dikonsumsi oleh ikan, akan pindah ke ikan. Ikan kecil-kecil tadi dimakan oleh ikan besar. Nah, ini berantai. Itulah yang dikatakan dengan pemekatan hayati. Kemudian dapat mengakibatkan mutasi sel kanker dan leukemia, kanker darah ya. Mengganggu pemandangan. Nah, selain timbulnya berbagai macam masalah, pemandangannya pun tidak bagus, tidak asri. Karena apa? Tidak mengenakkan ya ketika dipandang oleh mata. Sangat kotor. Kemudian pendangkalan di dasar perairan. Nah, ketika sampah-sampah yang bisa tenggelam, maka akan mengalami pendangkalan. Kalau yang contoh tadi itu kan sampahnya berada di atas semua ya. Nah, tetapi ada seperti logam, besi, ketika langsung dibuang ke air, maka mengakibatkan pendangkalan. Apa yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi pencemaran air? Ya. Yang pertama adalah pembuatan kolam stabilisasi. Nah, contohnya apa saja pembuatan kolam stabilisasi? Bisa kolam anaerobik, bisa kolam fakultatif, ataupun kolam maturasi. Kolam anaerobik itu kolam yang tidak membutuhkan oksigen. Kemudian kolam fakultatif. Nah, apa itu kolam fakultatif? Pengolahan air limbah yang tercemar bahan organik pekat. Itu adalah fakultatif. Kemudian maturasi. Nah, maturasi ini adalah kolam untuk pemusnahan patogen.
Yang kedua, IPAL. Apa itu IPAL? IPAL itu adalah instalasi pengolahan air limbah. Nah, ini ada 3. Yang pertama yaitu primary treatment, pemisahan zat padat dengan zat cair. Secondary treatment, menghilangkan koloid pada limbah. Dan tertiary treatment, memusnahkan patogen. Ini cara-cara IPAL yang dilakukan ya. Kemudian yang ketiga, pengelolaan ekskreta. Apa itu? Bakteri patogen dikumpulkan dan dialirkan melalui septic tank. Nah, ini biasanya dilakukan secara kolektif ya. Setelah dialirkan melalui septic tank, maka bisa digunakan untuk biogas. Nah, ya, ini sangat tidak merusak lingkungan. Kemudian setiap perusahaan minyak diwajibkan memiliki peralatan yang dapat membendung tumpahan minyak dan menyedotnya kembali. Kemudian bisa melakukan recycle atau pendaur ulangan, reuse penggunaan ulang, reduce pengurangan, dan repair pemeliharaan. Ini biasanya berupa sampah-sampah fisik ya. Ada 4R itu ya. Itu adalah upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk menanggulangi pencemaran air. Nah, sekarang pencemaran udara yang kedua yaitu pencemaran udara. Apa itu pencemaran udara? Adalah masuk dan tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang akan mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, gangguan pada kesehatan manusia. Itu adalah pencemaran udara. Masuk dan tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer. Nah, ya, ini gambarnya. Ya. Masuknya zat ke dalam atmosfer. Ini. Sementara atmosfer itu ada oksigen yang kita gunakan untuk bernafas. Macam-macam pencemaran udara. Pencemaran udara primer. Nah, pencemaran udara primer itu disebabkan oleh apa? Disebabkan karena adanya peningkatan kadar karbon dioksida di bumi. Akibat apa? Akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh manusia. Kemudian yang kedua, pencemaran udara sekunder. Nah, disebabkan oleh apa? Oleh reaksi antara substansi-substansi pencemar udara primer yang terjadi di atmosfer. Contohnya apa? Penipisan lapisan ozon. Nah, ini mengakibatkan penipisan lapisan ozon. Nah, sumber pencemaran udara itu bisa berasal dari apa saja? Yang pertama, aktivitas alam. Nah, contohnya apa aktivitas alam? Gunung meletus, kebakaran hutan. Itu adalah contoh pencemaran udara karena aktivitas alam. Sedangkan yang kedua adalah dikarenakan aktivitas manusia. Contohnya apa? Manusia sering membakar sampah ya. Sampah langsung dibakar gitu aja. Sementara asapnya membumbung tinggi ke atmosfer. Nah, ini juga berbahaya. Aktivitas yang lain apa? Selain pembakaran sampah, alat transportasi. Nah, sekarang kita lihat ya, begitu banyak alat transportasi yang ada di lingkungan kita. Lah, alat transportasi itu hadir karena apa? Untuk memenuhi kebutuhan kita. Karena populasi penduduk kita semakin banyak. Kemudian aktivitas pabrik-pabrik. Karena
penduduknya semakin banyak, secara otomatis keperluannya juga banyak, sehingga banyaknya menjamurnya berdiri akan pabrik-pabrik. Nah, itu juga pemicu terjadinya pencemaran udara. Dampak apa yang akan terjadi ketika pencemaran itu terjadi? Yang pertama, kesehatan. Nah, ISPA, adanya gangguan pada saluran pernafasan atas. Ya. Kemudian yang kedua, greenhouse effect. Nah, greenhouse effect ini terjadi karena adanya peningkatan kadar CO, karbon monoksida, dan CO2, karbon dioksida di bumi. Jadi karena aktivitas manusia yang cukup banyak itulah mengakibatkan panas bumi meningkat. Nah, panas bumi itu meningkat karena apa? Kandungan di dalam bumi itu banyak sekali karbon monoksida dan karbon dioksida. Nah, itu nanti akan terjadi lapisan yang mana panas bumi itu tidak bisa keluar, ditambah dengan panasnya matahari, sehingga kita berada di bumi ku kayak terkungkung di rumah kaca. Panas yang di dalam tidak bisa keluar, ditambahi panas yang berasal dari matahari, sehingga terkungkung kita di bumi itu. Nah, itulah yang dinamakan dengan greenhouse effect. Yang ketiga, rusaknya lapisan ozon. Nah, lapisan ozon itu sekarang semakin menipis. Nah, itu dikarenakan apa? Ada di alam, yaitu ada CFC. Apa itu CFC? Klorofluorokarbon. Nah, inilah sebagai pemicu menipisnya lapisan ozon. Apa itu CFC itu? Freon, ya. Pengisi dari pendingin. Bisa itu AC, kulkas. Nah, padahal sekarang itu setiap kantor, setiap ruangan ada pendinginnya. Nah, itu akan memicu terjadinya panas di bumi. Kemudian yang keempat, bagi tumbuhan, nah, adanya abu vulkanik. Yang mana abu vulkanik itu menghasilkan asam, zat asam. Dan zat asam itu akan mematikan tumbuhan. Itu adalah dampak yang diterima ketika terjadi pencemaran udara. Lah, apa yang harus kita lakukan ketika sudah terjadi pencemaran udara? Di tingkat rumah kita, nah, yang pertama yaitu tidak membakar sampah di pekarangan. Ketika tidak diperbolehkan membakar sampah di pekarangan, apa yang bisa kita lakukan untuk sampah-sampah rumah tangga? Nah, di tingkat rumah tangga kita memilah sampah. Ya, sekarang di desa-desa kan sudah ada tempat pemilahan sampah. Lah, itu kita lakukan dengan benar. Jadi ada sampah organik, sisa-sisa sayuran, sisa-sisa makanan, kemudian sisa kulit-kulit buah-buahan, itu kita tampung berada pada satu bak, yaitu dilabeli saja sampah organik. Kemudian yang kedua, sampah anorganik. Nah, bisa plastik, botol-botol mineral, ya, kemudian bekas Sprite atau apapun. Nah, itu dimasukkan dalam bak yang sama, yaitu dilabeli sampah anorganik. Kemudian yang ketiga adalah sisa-sisa logam, baik itu besi, aluminium, kemudian kaca, lah masuk di situ. Ketika sampah-sampah tersebut sudah terpilah di tingkat rumah tangga, nah, memudahkan kita untuk merawatnya. Contohnya, kalau pada kotak sampah organik, maka langsung kita tanam saja
sehingga akan terjadi pupuk kompos. Sementara yang berupa anorganik seperti botol-botol mineral, nah kita suruh ambil saja oleh pemulung. Nah, kita bisa melakukan sodako, yang mana pemulung itu bisa menjual sampah-sampah anorganiknya, uangnya bisa diambil. Nah, ya, tinggal sampah yang berupa besi tadi itu juga bisa dikasihkan pemulung ya, besi, kaca, biar didaur ulang kembali. Nah, sehingga di tingkat rumah sampah sudah tidak menjadi masalah. Ketika setiap rumah melakukan hal tersebut, maka kemungkinan alam itu tidak penuh sesak dengan tumpukan sampah. Yang kedua, segera mematikan kompor atau kayu bakar jika proses memasak selesai. Yang ketiga, menanam tanaman hias di perkarangan atau di pot. Nah, kemudian di tingkat wilayah, ikut berpartisipasi dalam gerakan penghijauan. Yang kedua, ikut memelihara atau tidak mengurangi tanaman kota dan pohon pelindung. Yang ketiga, tidak melakukan penebangan hutan, pohon, dan tumbuhan liar secara sembarangan. Nah, itu cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi pencemaran udara. Nah, sekarang pencemaran tanah. Apa itu pencemaran tanah? Pencemaran tanah adalah masuknya polutan. Polutan itu adalah bahan pencemar berupa bahan cair ataupun padat ke suatu area tanah. Nah, seperti gambar yang awal tadi ya. Nah, masuknya polutan atau bahan pencemar berupa cair maupun padat ke suatu area tanah. Nah, sehingga wilayah tersebut bisa dikatakan tanahnya tercemar karena masuknya polutan. Nah, ya, ini di pinggir jalan. Nah, berarti daerah itu tercemar. Wah, ya, berkubik-kubik sampah ditumpahkan di atas tanah secara langsung. Nah, seandainya di tingkat rumah tangga sudah ada pemilahan sampah, kemungkinan tidak akan terjadi begini ya. Ya. Penyebab pencemaran tanah. Nah, yang pertama bisa berasal dari tumpahan minyak. Yang kedua, penggunaan pestisida yang melebihi dosis. Nah, ya. Kemudian yang ketiga, limbah pabrik. Jadi seharusnya di tingkat pabrik itu sudah ada pengolahan limbah. Ya, sebelum limbah itu dibuang ke alam, baik itu yang berupa air, cair ataupun yang berupa padatan yang dibuang ke tanah. Nah, itu seharusnya sudah ada tempat pengelolaan limbahnya. Nah, kemudian limbah domestik lah. Limbah domestik ini sama dengan limbah rumah tangga ya, sama seperti tadi. Kemudian bahan yang susah diuraikan, anorganik tadi ya, sumbernya bisa limbah cair, minyak, uli, membuangnya langsung di atas tanah. Nah, ini sangat berbahaya. Ladang berpindah. Nah, ini biasanya seenaknya saja ketika lahan subur ditanami, ketika sudah tidak subur langsung ditinggalkan, pindah lagi. Nah, itu akan menghasilkan apa? Pencemaran pada tanah yang setelah digunakannya. Percobaan nuklir. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Itulah sumber-sumber terjadinya pencemaran tanah. Dampak apa yang diterima ketika terjadi pencemaran tanah? Nah, yang pertama, dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan menyebabkan kerusakan otak serta kerusakan ginjal. Yang kedua, pencemaran tanah juga dapat memberikan dampak terhadap ekosistem, dapat menyebabkan perubahan metabolisme dan mikroorganisme endemik dan antropoda yang hidup di lingkungan tanah tersebut. Yang ketiga,
dampak pada pertanian terutama perubahan metabolisme tanaman yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan hasil pertanian. Nah, sekarang bagaimana cara mengendalikan pencemaran tanah? Dengan remediasi. Apa itu remediasi? Kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar ini dengan menggunakan alat-alat teknik, ya. Kemudian yang kedua, bioremediasi. Proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme, bisa berupa jamur ataupun bakteri. Nah, sekarang yang terakhir yaitu pencemaran suara. Apa itu pencemaran suara? Masuknya suara yang terlalu banyak atau terlalu keras sehingga mengganggu kenyamanan lingkungan manusia. Nah, ini ya. Ya, gambar-gambar ini sering kita alami di lingkungan kita. Misalkan ada orang yang punya hajat, nah ya, resepsi pernikahan. Nah, seharusnya ketika acaranya sudah selesai, sound system dimatikan, ya. Tapi kadang-kadang sampai sore, sampai malam sih disetel terus. Nah, itu apa? Mengganggu kenyamanan istirahat warga atau masyarakat. Nah, itu berarti terjadi pencemaran suara. Dampak pencemaran suara. Nah, ya. Gangguan fisiologis. Nah, ya, bisa mengganggu fungsi alat-alat tubuh kita. Yang kedua, gangguan keseimbangan. Yang ketiga, gangguan psikologis. Nah, ini stres. Karena apa? Bisingnya lingkungan kita karena suara-suara tadi. Gangguan komunikasi. Lah, ketika ada suara sangat keras, bisa nggak kita berkomunikasi dengan teman kita, dengan saudara kita? Terganggu, ya, nggak bisa. Sehingga kita juga mengeluarkan suara yang keras juga karena mengimbangi suara tadi. Sehingga di daerah, di wilayah tersebut terjadi pencemaran suara. Pengendalian dan pencegahan kebisingan. 1. Penguatan terhadap undang-undang. Nah, sama seperti tadi ya, misalkan ada resepsi, nah kita atur saja di tingkat RT ya, ketika selesai acara ya langsung dimatikan. Nah, jadi penguatan undang-undang. Yang kedua, penggunaan alat peredam suara. Yang ketiga, mengurangi kebisingan dengan peralatan rumah tangga yang tidak berisik. Iya. Demikianlah pembelajaran kali ini mengenai pencemaran lingkungan. Saya akhiri, sebelum saya akhiri materi ini, pembelajaran pada hari ini, maka ingat, tetap jaga kesehatan, tetap melakukan protokol kesehatan COVID-19 ya. Ya. Bu Nur akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.